Pemilik firman ini, kami sudah berdoa mohon pimpinan Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, saudara, teks yang sebenarnya akan menjadi landasan untuk firman Tuhan pada sore ini, itu mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat 18. Mazmur pasal 103. Tapi kemudian saya pikir kalau saya berikan eksposisi untuk ayat-ayat itu secara full, maka waktunya tidak akan cukup. Jadi hari ini saudara-saudara, tema tentang God our Father, Allah itu Bapa kita, itu saya hanya akan fokus kepada satu poin saja. Satu poin saja yang terdapat di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14 Mazmur 103. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara nonton film kartun, saya suka nonton film Tom and Jerry. Jadi kalau saya sudah sangat sibuk membaca buku, tulis paper, dan lain sebagainya, saya biasa buka YouTube. Kemudian kalau kalian lihat di histori pencarian saya, itu mayoritas itu Tom and Jerry. Karena saya suka nonton karakter Tom and Jerry yang akur sebentar, tapi kemudian berkelahi terus menerus dan lucu. Nah, kalau saudara nonton film kartun, saudara-saudara, apakah Tom and Jerry atau film kartun apa saja, saudara akan lihat bahwa karakter dari tokoh-tokoh yang ada di situ, itu adalah karakter satu dimensi. Nah, satu dimensi karena setiap tokoh itu dimaksudkan untuk menonjolkan satu karakter. Jadi kalau dia ditugaskan atau diperankan sebagai tokoh yang usil, yang jahil, yang nakalin orang, maka karakter itu yang akan saudara lihat terus menerus dari tokoh itu. Meskipun kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia naik sedikit, tapi kemudian dia jahil lagi, dia usil lagi, dia bikin jahat lagi kepada orang lain. Kalau tokoh itu dimaksudkan untuk dia jadi hero, jadi pahlawan, maka itu yang akan saudara lihat terus menerus. Jadi dia biasanya berpenampilan agak uraken, tapi kadang-kadang bicara itu lembut, tapi kemudian rada dingin. Dan begitu ada masalah, mendadak dia yang tampil di situ, kemudian melakukan hal-hal yang heroik. Karena memang dia dimaksudkan untuk berperan sebagai pahlawan. Artinya yang saudara lihat di situ adalah karakter satu dimensi. Saudara hanya lihat satu sisi karakter dari tokoh yang berperan di dalam film-film itu. Apakah di dalam film action, film romantis, film kartun, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, hari ini banyak orang percaya Tuhan itu ada. Termasuk banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu ada, dan katanya percaya Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab. Tapi Tuhan yang mereka percaya itu sebenarnya adalah kartun God. Tuhan kartun. Tuhan satu dimensi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau saudara tanya orang-orang Kristen, Tuhan seperti apa yang kamu percaya? Saya kira mayoritas akan menjawab, Tuhan yang saya percayai adalah a loving God, Tuhan yang mengasihi. A loving God. Lalu bagaimana dengan Tuhan sebagai hakim? Bagaimana dengan Tuhan sebagai raja? Oh, saya tidak terlalu suka karena saya tidak suka dihakimi. Saya juga tidak suka karakter Tuhan sebagai raja karena itu berarti dia menguasai segala sesuatu dari hidup saya dan saya tidak punya tanda kutip privasi. Tuhan sebagai raja berarti setiap inci dari hidup kita itu diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Dia kuasai semuanya dan tidak ada yang benar-benar menjadi milik mutlak
dari hidup kita. Itu Tuhan sebagai Raja. Dan banyak orang tidak suka Tuhan yang begitu. Itulah sebabnya mereka mereka pick and choose, memilih. Oke, saya hanya ingin Tuhan yang mengasihi. Saya hanya ingin Tuhan sebagai my best friend, sahabat karib saya. Tapi begitu saudara bicara tentang Tuhan sebagai judge, Tuhan yang adil, Tuhan yang holy, Tuhan sebagai King of Kings, mereka tidak suka itu. Kenapa? Karena kita punya kartun God, kita punya Tuhan satu dimensi. Dan saudara-saudara, Tuhan yang begitu, Tuhan satu dimensi begitu, itu berhala. Itu bukan Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu adalah berhala. Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang mengasihi dan adalah sahabat dan adalah raja dan adalah hakim dan seterusnya. Ada banyak gambaran tentang sifat dan karakter Tuhan. Kita harus terima semua itu sebagai gambaran utuh mengenai Tuhan yang kita sembah. Kalau kita harus pilih salah satu atau hanya dua dari sekian banyak sifat dan karakter Tuhan, kita berakhir dengan memiliki kartun God, Allah kartun. Nah, salah satu potret gambaran tentang Tuhan di dalam Alkitab, dan ingat ini bukan satu-satunya. Salah satu gambaran tentang Tuhan di dalam Alkitab yang sangat dominan adalah Tuhan sebagai Bapa kita. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Nah, di dalam ayat 13, ayat 14, Mazmur 103 tadi, ada satu poin penting yang menggarisbawahi karakter Tuhan sebagai Bapa kita. Dan poin itu adalah Tuhan sebagai Bapa dan Dia adalah pengasih yang aman. Satu kali lagi. Tuhan sebagai Bapa kita adalah pengasih yang aman. Saudara perhatikan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Saudara perhatikan ungkapan emosi yang sangat dalam yang digunakan untuk menggambarkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kalau saudara perhatikan ayat 13, ada kata sayang di situ, diulangi sebanyak 2 kali, dan kata bahasa Ibrani yang digunakan di situ yang diterjemahkan dengan sayang itu memang sulit diterjemahkan. Tapi kita dapat gambaran tentang apa maksudnya Tuhan sayang kepada kita dengan melihat bagaimana kata itu digunakan di dalam Perjanjian Lama. Ada 2 contoh penting, 2 tempat penting di mana kata itu, kata kerahem dari kata raham yang diterjemahkan dengan sayang di situ, ada 2 contoh penting kata itu digunakan dan itu menggambarkan tentang kedalaman keagungan kasih sayang Tuhan sebagai Bapa bagi kita. Tempat yang pertama di mana kata yang sama digunakan adalah Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ini satu pertanyaan retoris, artinya jawabannya tidak. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya tidak. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi pertanyaan di dalam ayat tadi, normalnya adalah seorang ibu itu tidak mungkin melupakan anaknya. Tidak ada seorang ibu yang waras kecuali yang gila. Tidak ada seorang ibu yang pernah bisa melupakan anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Itu sebabnya melalui Yesaya dengan pertanyaan retoris ini Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan, seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya adalah impossible, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu
melupakan bayi dan anak yang lahir dari kandungannya sendiri. Jadi apa maksudnya Irahem di sini? Apa maksudnya menyayangi di sini? Kasih Tuhan yang digambarkan dengan kata itu berarti kasih yang tidak mungkin melupakan. Kasih yang tidak mungkin melupakan. Dan itu digambarkan seperti seorang ibu yang tidak mungkin melupakan anaknya sendiri. Dan bahkan dilanjutkan, sekalipun ada ibu yang cukup gila untuk melupakan anaknya sendiri, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi kasih Tuhan sebagai Bapa adalah kasih yang tidak melupakan. Nah, saudara-saudara, seberapa sering kita mengingat Tuhan? Seberapa sering kita mengingat Tuhan? Kita cenderung sama seperti anak-anak yang sibuk bermain, sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan teman-teman kita, sibuk dengan ruang-ruang tersembunyi di dalam hidup kita, sibuk memikirkan pekerjaan, kemudian kita hanya ingat Tuhan saat semua orang sudah menyakiti kita. Pada saat kita tidur, mematikan semua lampu di dalam kegelapan, kemudian pikiran kita menerawang. Samar-samar kita ingat Tuhan di dalam kegelapan malam itu. Kita ingat sambil kita kelelahan. Kemudian tidak lama, 30 menit kemudian kita tertidur. Lalu besok kita kembali ke perputaran kesibukan yang sama. Saudara, kita kalau mau jujur di hadapan Tuhan, kita lebih sering melupakan Tuhan dibandingkan dengan mengingat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau. Bukankah itu kasih yang aman? Jadi Tuhan dikatakan sebagai Bapa kita karena Dia adalah pengasih yang aman. Dan bukti Dia pengasih yang aman adalah Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak melupakan. Kemudian contoh yang kedua dari kasih Tuhan sebagai Bapa itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-26. Itu satu cerita yang sangat terkenal ya. Ini awal masa pemerintahan Salomo. Salomo berdoa minta hikmat, dan Tuhan bukan hanya kasih dia hikmat, tapi Tuhan juga kasih dia kekayaan. Dan di awal masa pemerintahan itu ada satu peristiwa. Ada seorang ibu, anaknya, bayinya itu meninggal. Kemudian karena dia sangat overwhelming dengan kesedihan, keterhilangan itu, dia pergi kepada ibu yang lain yang punya bayi, kemudian dia ambil bayi itu sebagai miliknya. Lalu ibu yang bayinya diambil itu besok dia tahu, oh bayi saya diambil oleh perempuan itu. Kemudian mereka datang kepada Salomo, minta keputusan yang adil. Nah, saudara-saudara, waktu itu belum ada teknologi untuk orang tes DNA. Jadi you tidak punya cara untuk tahu apakah ini anak ibu itu atau anak ibu yang ini. You tidak ada caranya waktu itu. Kemudian karena Salomo diberikan hikmat, wisdom, bijaksana oleh Tuhan. Lalu Salomo bilang, oke, supaya adil, mari kita potong anak itu jadi 2. Kita potong anak itu jadi 2, separuhnya untuk kamu, separuhnya untuk dia. Adil bukan? Semua dapat, yang satu dapat setengah, yang satu dapat setengah. Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-26, pada ayat yang ke-26, ibu yang benar-benar punya anak itu dia bilang begini. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja. Perhatikan, ini kepada raja. Nanti sebentar lagi saudara akan tahu betapa berbahayanya kata-kata ini. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbul belas kasihan. Kata bahasa Ibrani yang sama yang digunakan di Mazmur 103 ayat yang ke-13. Belas kasihannya terhadap anaknya itu katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggallah. Saudara, ini adalah kasih yang berbahaya.
Kenapa kasih yang berbahaya? Karena dengan mengaku begitu, ambil aja untuk dia. Artinya dia bilang anak itu bukan punya saya. Tadi saya berbohong kepada kamu, wahai Raja Salomo. Tidak apa-apa kamu anggap saya berbohong. Ambil aja anak itu. Asalkan anak itu tetap hidup. Itu adalah kasih yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena dengan berkata begitu, ibu itu akan dianggap berbohong. Dan saudara tahu apa yang saudara akan alami kalau saudara berbohong kepada raja? Saudara akan berhadapan dengan hukuman yang sangat-sangat besar. Saudara mungkin akan dicambuk. Saudara mungkin akan dipukul. Bahkan mungkin saudara akan dipancung kepalamu. Saudara akan kehilangan nyawa karena berbohong kepada raja. Saudara, akibat dari kata-katanya itu, Salomo kemudian memberikan anak itu karena dia tahu hanya ibu yang benar-benar punya anak ini yang bisa memiliki kerelaan hati yang demikian. Pada waktu ibu itu bilang, jangan bunuh anak itu, biarkan dia dapatkan anak itu, ambil saja, jangan bunuh. Sebenarnya apa yang dikatakan ibu itu? Yang dikatakan ibu itu adalah bawa semua rasa sakit itu ke sini. Bawa semua malam-malam sepi. Tanpa saya harus dengar tangisan anak kandung saya itu lagi kisit. Saya akan merindukan anak itu. Dan kerinduan itu pasti akan menyiksa saya. Tapi ambil saja anak itu. Saya akan tanggung semua itu. Bahkan bawa cambuk itu ke sini. Bawa pedang itu ke sini dan penggal kepala saya. Ambil anak itu. Yang penting anak itu baik-baik saja. Tidak apa-apa saya mengalami semua itu. Nah, itu adalah kasih dari seorang ibu yang sangat agung dan sangat dalam. Yang bahkan mungkin membuat saraf kita bergetar. Itu kasih yang beresiko. Kasih yang menyakitkan. Kasih yang melepaskan kesenangan diri sendiri. Kasih yang keluar dari ego. Keluar dari selfishness. Kasih yang memberikan pengorbanan maksimal untuk orang yang dikasihi. Asalkan dia baik-baik saja. Tidak apa-apa, saya tanggung semua penderitaan itu. Itu yang dikatakan oleh ibu itu. Saudara, pada waktu saudara memasuki satu relasi kasih sayang, saudara harus ingat satu hal. Saudara sedang memasuki satu relasi yang beresiko. Sebab tidak ada relasi kasih sayang tanpa resiko. Tidak ada relasi kasih sayang tanpa resiko, bahkan yang mendatangkan rasa sakit, rasa sepi. Kamu tidak lagi memikirkan dirimu sendiri karena sekarang seluruh duniamu adalah orang itu. Kamu tidak lagi mempedulikan kesenanganmu, tidak lagi mempedulikan kepentinganmu. Yang penting dia baik-baik saja, kamu senang. Itu kamu memasuki satu relasi yang sangat beresiko. Itu yang digambarkan di dalam cerita ini. Dan Tuhan menggunakan kata itu untuk menggambarkan betapa dia mengasihi kita. Tuhan menggunakan kata itu untuk menggambarkan bahwa dia memiliki kasih yang tidak melupakan kita. Tapi juga dia memiliki kasih yang beresiko bagi dirinya sendiri. Saudara tahu? Saudara tahu apa bukti paling besar dari kasih Bapa? Saudara jangan lupa ayat terkenal di dalam Perjanjian Baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di salib itu, di bukit tengkorak itu, bukan hanya sang anak, bukan hanya Yesus yang mengalami apa yang disebut dengan fatherlessness, ketiadaan Bapa. Saudara, di atas salib itu Yesus bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seumur hidupnya, setiap kali ngomong dengan Bapa, Yesus selalu bilang, Bapakku, 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 my Father, my Holy Father. Tapi di atas salib itu, Yesus tidak bilang Bapakku. Yesus bilang, my God, why has you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami fatherlessness, ketiadaan Bapa di situ. Bapa sekarang adalah my God yang akan menumpahkan cawan murka itu kepada sang anak untuk ditanggung. Tapi bukan hanya Yesus.
Kalau Yesus mengalami fatherlessness, maka dari pihak Bapa, apa yang dialami oleh Bapa? Sonlessness, ketiadaan anak. Karena sekarang anak tunggalnya telah kehilangan bapanya, dan kalau anak kehilangan bapanya, maka bukan hanya anak yang kehilangan, Bapa sendiri mengalami kehilangan, mengalami sonlessness. Anak tunggalnya pada momen itu harus dilihat sebagai orang berdosa yang memuakan, yang menanggung seluruh tumpahan cawan murka dan keadilan Allah. Jadi ketika Alkitab berkata sebagai Bapa Dia mengasihi kita, sayang kepada kita, saudara harus ingat, pernyataan itu adalah pernyataan yang beresiko. Sebab tidak ada kasih sayang yang tidak beresiko. Waktu Tuhan memasuki relasi covenant, relasi kasih sayang dengan kita, Tuhan mengambil serta membayar resikonya dengan anak tunggalnya sendiri, Yesus Kristus. Pertanyaan, kalau saudara punya Tuhan yang mengasihi saudara demikian, bukankah itu kasih yang aman? Jadi satu kali lagi, Tuhan mengasihi kita sebagai pengasih yang aman. Kasih Tuhan itu aman, kasih yang tidak melupakan, kasih yang mengorbankan diri, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak selfish, kasih yang rela mengorbankan diri demi kepentingan dari orang-orang yang Dia kasihi. Tapi saudara jangan lupa, karena ada satu pertanyaan penting yang saudara harus tanyakan dari teks itu adalah kenapa? Kenapa Tuhan mengasihi kita sedemikian? Kenapa sebagai Bapa Dia mengasihi kita sedemikian? Nah, biasanya kalau saya tanya orang dari dua ayat ini, kenapa Tuhan mengasihi kita sedemikian sebagai Bapa? Biasanya mereka akan jawab dari ayat 13, ya Dia mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya, karena kita takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kenapa Tuhan mengasihi kita? Mereka jawab dari ayat 13. Saudara, alasannya tidak ada di ayat 13. Sedangkan perhatikan Alkitab saudara. Kata karena, kata sebab itu muncul di mana? Tidak muncul di ayat 13. Saudara, kita dikasihi di dalam ayat itu alasannya bukan karena kita anak-anaknya. Bukan. Bukan juga karena kita takut akan Dia. Bukan. Alasannya ada di ayat yang ke-14. Sebab, artinya alasannya bukan? Karena Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Jadi kenapa Tuhan sebagai Bapa mengasihi kita sedemikian? Apa alasannya? Menurut teks itu, alasannya adalah karena Dia tahu kita ini debu. What? Debu. Jadi Tuhan mengasihi kita karena kita tanah. Saudara, metafora tanah, metafora debu, itu apa artinya? Kamu tidak merias diri dengan debu. Kenapa? Karena debu itu kotor, jorok. Kamu tidak menghias sesuatu dengan debu. Kenapa? Karena debu itu menyimbolkan, merepresentasikan nature sinfulness kita. Broken, gampang pecah, gampang hancur, tidak punya kegunaan kecuali kalau digunakan. Di dalam Roma pasal 11 Paulus menggunakan kita ada di tangan Tuhan sebagai penjunan. Tuhan membentuk kita seperti penjunan yang membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu yang berguna. Kita tanah, kita debu, baru berguna kecuali dijadikan berguna oleh Tuhan. Dan di dalam ayat ini, alasan kenapa Tuhan sedemikian mengasihi kita, itu bukan karena kita itu nice. Jangan salah loh. Alasannya adalah karena kita itu debu. Saudara, yang menarik dari studi tentang teologi agama-agama adalah kalau saudara studi hanya khusus tentang tema love, kasih. Apakah agama-agama dunia memiliki
tema kasih dalam kaitan dengan karakter Tuhan yang disembah di dalam agama-agama dunia. Saudara akan temukan bahwa tidak ada satupun agama, satu kali lagi, tidak ada satupun agama di muka bumi ini, betul-betul tidak ada satupun yang pernah mengajarkan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang kasih. Tidak pernah. Buddhisme tidak punya ajaran tentang love. Hinduisme tidak punya ajaran tentang love. Konfusianisme tidak punya ajaran tentang love. Islam juga tidak punya ajaran tentang love. In fact, sekitar 28 kali kata kasih digunakan di dalam kitab suci mereka. Dan 21 kali adalah kasih yang negatif. Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak mengasihi, kasih yang negatif. Dan selebihnya itu digunakan secara kondisional. Allah mengasihi orang-orang yang taat. Jadi kalau kamu taat, kamu dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu beriman, kamu dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi orang-orang yang tidak berlebihan. Jadi kalau kamu tidak lebay, kamu dikasihi oleh Allah. Kasih yang kondisional. Tapi tidak pernah satu kali pun saudara ketemu pernyataan that is love. Allah adalah kasih. Kasih dirinya sendiri. Sebagai karakternya, you tidak temukan itu di dalam kitab suci manapun, dalam agama manapun, di dalam dunia ini, selain Allah yang diajarkan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. You tidak punya doktrin kasih terkait dengan karakter Allah di dalam agama manapun di dalam dunia ini, kecuali hanya ada di dalam Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bukan hanya itu, karena kalau you punya kasih yang kondisional, kalau kamu baik pada saya baik pada kamu. Kalau kamu nice pada saya nice pada kamu. Kalau kamu tolong saya juga tolong kamu. Itu kondisional. Kalau kamu memiliki kasih yang kondisional, apa kelebihanmu dari orang-orang berdosa dan para pemungut cukai? Yesus bilang begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kamu memasuki satu relasi, kemudian orang yang bilang, oke, mari kita saling mengasihi, tapi saya ada syaratnya. Kalau kamu ketemu orang begitu, segera dalam sepersekian detik, tinggalkan orang itu. Tinggalkan orang itu. Kalau orang harus memberimu syarat untuk tetap stay dengan kamu, tetap berelasi dengan kamu, then leave it. Pergi. Karena itu bukan kasih kekristenan. Itu bukan kasih Kristiani. Kasih yang memberimu syarat adalah kasih yang rendahan. Dan sosok Tuhan yang mengatakan kamu mengasihi, aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi kamu, itu pasti berhala. Karena Tuhan begitu tidak lebih agung dari pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu kata Yesus. Nah, saudara-saudara, supaya kita tidak menjadi panjang, saya akan akhiri renungan ini dengan mengisahkan bagi saudara ada seorang perempuan. Seorang perempuan pada abad ke-19 namanya Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning, dia adalah seorang perempuan Inggris, sangat pintar, sangat brilian, dan punya kepintaran linguistik yang sangat luar biasa. Hari ini dia dikenal sebagai salah satu penyair perempuan Inggris yang sangat fenomenal, sangat terkenal. Pada waktu dia berpacaran dengan seorang pria yang kemudian menjadi suaminya, mereka berpacaran dengan cara bertukar surat cinta. Nah, memang waktu itu kan belum ada handphone, belum ada SMS, belum ada WA, belum ada email, belum ada apapun. Jadi kalau kamu mau mengungkapkan perasaan, kamu tulis surat cinta sambil senyum-senyum sendiri. Kemudian kamu intip di balik pohon di sebelah sana rumahnya. Jangankan lihat orangnya, kamu lihat atap rumahnya aja, kamu udah seperti Raja Wali yang terbang di angkasa. Kemudian sambil pakai celana komprang,
Sambil pakai celana komprang, kamu jingkrak-jingkrak senang, begitu dapat balasan surat. Kamu seperti mendapatkan seluruh dunia ada di dalam genggamanmu sekarang. Saudara, kemudahan teknologi itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Merampas segala sesuatu yang sangat deep, sangat beautiful. Seandainya tidak ada teknologi semacam itu. Sekarang itu orang itu berrelasi udah kayak biasa aja. Udah kayak biasa aja. Tidak ada lagi sense-nya, tidak ada lagi feel-nya, tidak ada lagi kedalaman, deepness semacam itu. Seperti ketika belum ada teknologi semacam itu. Nah, bukan berarti kita harus kembali kepada zaman batu kan? Tapi kita kehilangan something yang sangat berharga, sesuatu yang sangat deep di dalam kecanggihan teknologi semacam ini sekarang. Nah, Elizabeth Barrett Browning menulis satu surat cinta dalam bentuk puisi kepada pacarnya yang kemudian jadi suaminya. Dan surat cintanya itu berjudul If Thou Must Love Me. Jika kamu harus mencintai saya. Jika engkau harus mengasihi, biarlah itu bukan karena apapun, kecuali demi kasih itu sendiri. Jangan pernah katakan aku mencintainya karena senyumannya, parasnya, cara bicaranya yang lembut, karena cara berpikirnya yang begitu selaras denganku. Dan yang tentu saja menghantarkan perasaan nyaman tiap-tiap hari. Karena hal itu kekasihku bisa diubah dan bisa berubah demi engkau. Kasih yang diikat dengan cara itu mungkin juga dilepaskan kembali. Jangan mengasihiku karena simpatimu menyeka keringat kedua pipiku. Dia yang telah sedemikian lama memberi kenyamanan mungkin saja lupa menangis. Dan dengan demikian kehilangan kasihmu. Kasihilah aku demi kasih itu sendiri. Semoga kasihmu itu berlanjut untuk selamanya. Menembus kekekalan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut untuk memiliki kasih pada level yang demikian. Kasih pada level di mana waktu kita menetapkan hati kita untuk mengasihi orang-orang, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi pelayanan, kita tidak akan menetapkan syarat terlebih dahulu. Tidak akan. Kenapa? Karena kita tidak punya Tuhan yang bersyarat semacam itu. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan itu adalah potret Tuhan kita. Maka kita juga dituntut untuk punya kasih yang tidak bersyarat. Saudara, kalau orang datang kepada saya, kemudian memberi saya syarat ini itu, saya betul-betul langsung kehilangan minat untuk orang itu. Betul-betul langsung kehilangan minat. Langsung 0%. Karena ini berarti orang ini bukan orang Kristen. Dia datang dengan pikiran dunia. Dia datang dengan pikiran orang berdosa. Datang dengan pikiran pemungut cukai. Datang dengan pikiran orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan. Kamu tidak akan mengasihi orang dengan karena itu adalah potret dari Bapa kita yang ada di surga. Itu adalah gambar dari Bapa kita yang mengasihi kita dengan kasih yang aman. Kenapa kita dapat mempercayai Tuhan sebagai Bapa kita dengan rasa aman? Karena Tuhan tidak kasih syarat untuk kita. Saudara-saudara, waktu kamu baik, Tuhan lebih mengasihi kamu. Waktu kamu nakal, Tuhan lebih mengasihi kamu. Waktu kamu taat, Tuhan lebih mengasihi kamu. Waktu kamu tidak taat, Tuhan juga lebih mengasihi kamu. Kenapa? Karena waktu Dia mengasihi kita, Tuhan berkata, saya tahu kamu adalah debu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran dari firman yang mengajar kami tentang Tuhan.